Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hartati dengan NIM 202022026. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan rekayasa perangkat lunak yang diampu oleh Bapak Dr. Sukoso, SSI, MSI, MKom. Dalam kali ini saya memilih tugas dengan topik nomor 6, yaitu Waterfall, Extreme Programming, dan Scrum. Model Waterfall. Apakah itu model Waterfall? Menurut Pressman, model Waterfall adalah model klasik yang bersifat sistematis, berurutan dalam membangun software. Model ini melakukan pendekatan secara sistematis dan berurutan. Disebut dengan waterfall karena tahap demi tahap yang dilalui harus menunggu selesainya tahap sebelumnya dan berjalan berurutan. Model waterfall ini memiliki sifat-sifat yang menjadi masalah. Yang pertama, ketika problem muncul, maka proses berhenti karena tidak dapat menuju ke tahapan selanjutnya. Yang kedua, karena pendekatannya secara sekuensial, maka setiap tahap harus menunggu hasil dari tahap sebelumnya. Dan yang ketiga, partisi project ke stages yang berbeda tidak fleksibel. Kemudian untuk model waterfall ada tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, requirement, design, implementation, verification, dan maintenance. Kita bisa membahas satu persatu tahapan-tahapan dari waterfall SDLC sebagai berikut. Yang pertama, yaitu requirement. Tahapan metode waterfall yang pertama adalah mempersiapkan dan menganalisa kebutuhan dari software yang akan dikerjakan. Informasi dan insting yang diperoleh dapat berupa dari hasil wawancara, survei, studi literatur, observasi, hingga diskusi. Yang kedua yaitu desain. Tahap yang selanjutnya adalah pembuatan desain aplikasi sebelum masuk pada proses coding. Tujuan dari tahap ini supaya mempunyai gambaran jelas mengenai tampilan dan antarmuka software yang kemudian akan dieksekusi oleh tim programmer. Untuk proses ini akan berfokus pada pembangunan struktur data, arsitektur software, perancangan interface, hingga perancangan fungsi internal dan eksternal dari setiap algoritma prosedural. Yang ketiga yaitu implementation. Tahapan metode waterfall yang berikutnya adalah implementasi kode program dengan menggunakan berbagai tools dan bahasa pemrograman sesuai dengan kebutuhan tim dan perusahaan. Jadi, pada tahap implementasi ini lebih berfokus pada hal teknis, di mana hasil dari desain perangkat lunak akan diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman melalui tim programmer atau developer. Yang keempat yaitu verification. Tahap yang keempat masuk dalam proses integrasi dan pengujian sistem. Pada tahap ini akan dilakukan penggabungan modul yang sudah dibuat pada tahap sebelumnya. Setelah proses integrasi sistem telah selesai, berikutnya masuk pada pengujian modul yang bertujuan untuk mengetahui apakah perangkat lunak sudah sesuai dengan desain dan fungsionalitas dari aplikasi, apakah berjalan dengan baik atau tidak. Yang kelima yaitu maintenance. Tahapan metode waterfall yang terakhir adalah pengoperasian dan perbaikan dari aplikasi. Setelah dilakukan pengujian sistem, maka akan masuk pada tahap produk dan pemakaian perangkat lunak oleh pengguna atau user. Untuk proses pemeliharaan memungkinkan pengembang untuk melakukan perbaikan terhadap kesalahan yang ditemukan pada aplikasi setelah digunakan oleh user. Jadi, pada intinya model waterfall ini dalam proses pemakaiannya mengikuti prinsip dari air terjun, di mana setiap pekerjaan akan dilakukan secara berurutan mulai dari atas hingga ke bawah. Hal tersebut yang merupakan karakteristik dari SDLC ini.
Selanjutnya, untuk model waterfall sendiri memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan model waterfall yang pertama, semua kebutuhan sistem dapat didefinisikan secara utuh, eksplisit, dan benar di awal proyek, maka software engineering dapat berjalan dengan baik dan tanpa masalah. Untuk kelebihan yang kedua, setiap anggota dalam software engineering mengetahui secara pasti apa yang harus dikerjakan dan kapan harus diselesaikan. Yang ketiga, mudah dalam implementasi karena pada saat implementasi telah dilakukan uji coba terhadap setiap bagian dari program. Dan untuk kelebihan yang terakhir yaitu dokumentasi pengembangan sistem sangat terorganisir karena pada setiap tahap harus terselesaikan dengan lengkap sebelum melangkah ke tahap berikutnya. Untuk kekurangan model waterfall, yang pertama, pengguna sulit untuk menuangkan ide atau kebutuhan pada awal pembuatan sistem. Yang kedua, apabila terjadi perubahan, maka model ini tidak bisa digunakan. Yang ketiga, diperlukan manajemen yang baik karena proses pengembangan tidak dapat berulang sebelum menghasilkan suatu produk, yaitu aplikasi. Jadi, apabila dalam suatu proses seperti perancangan tidak selesai tepat waktu, maka akan mempengaruhi keseluruhan proses pengembangan perangkat lunak. Dan yang terakhir, yaitu membutuhkan waktu yang relatif lama karena model ini bersifat sekuensial. Kemudian model yang kedua yaitu Extreme Programming atau yang bisa disebut dengan XP. Dan sejarah XP tersebut sebagai berikut. Extreme Programming atau yang biasa dikenal dengan XP. Ini adalah sebuah metodologi yang diciptakan oleh Ken Beck ketika menangani sebuah proyek dari Chrysler yang dikenal dengan C3, Chrysler Comprehensive Compensation. Proyek ini dimulai pada bulan Maret 1996 dan terancam gagal karena rumitnya sistem yang dibangun dan kegagalan pada saat testing. Kemudian, apa itu Extreme Programming? Extreme Programming atau yang dikenal dengan XP adalah sebuah model pengembangan sistem yang menyederhanakan berbagai tahapan proses pengembangan tersebut agar tercapainya peningkatan efisiensi dan fleksibilitas sebuah proyek pengembangan perangkat lunak. Nilai dasar Extreme Programming yaitu feedback, communication, courage, simplicity. Yang pertama yaitu feedback adalah hal penting yang bertujuan untuk mengetahui kemajuan dari proses maupun kualitas perangkat lunak yang dibangun. Kewajiban anggota tim maupun pihak lainnya untuk terlibat dalam memberikan feedback yang baik. Kemudian yang kedua yaitu communication. Extreme Programming berfokus bagaimana cara agar hubungan komunikasi antar anggota tim terjalin dengan baik. Yang ketiga, courage. Demi tercapainya proyek pengembangan yang sukses, setiap masing-masing anggota tim harus selalu memiliki keberanian, keyakinan, serta integritas dalam melakukan tugasnya. Yang keempat, simplicity. Selalu mencari solusi yang baik, yang paling sederhana dan paling praktis. Gunakanlah metode yang mudah, pendek atau tidak terlalu rumit dalam pembuatan desain serta hilangkanlah fitur-fitur yang tidak berguna. Penerapan Extreme Programming yaitu penggunaan sebuah metodologi pengembangan sistem tidaklah sembarangan. Extreme Programming itu sendiri dapat digunakan apabila keperluan berubah sangat cepat, permintaan user yang berubah, kemudian tingginya risiko, terdapat proyek dengan tantangan baru, memiliki sedikit tim programmer hanya sekitar 2-10 orang, mampu mengotomatisasikan tes, adanya peran serta pelanggan secara langsung. Kemudian ada hal-hal penting yang harus diketahui dalam Extreme Programming. Yang pertama, tim harus secara intensif berhubungan dengan user sehingga apa yang diinginkan oleh user
untuk sistem yang sedang dikembangkan akan sesuai. Yang kedua, tim harus berkomunikasi dengan baik antar sesama anggota ataupun dengan user agar tujuan pengembangan sistem dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Dan yang ketiga, ada baiknya jika manajer atau pimpinan tim proyek pernah menangani dalam pengembangan software sehingga bisa memimpin timnya dengan lancar dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam Extreme Programming terdapat kerangka kerja sebagai berikut, yaitu planning, design, coding, testing, dan yang terakhir yaitu release ya, software increment. Di sini akan kita bahas satu persatu, yaitu yang pertama yaitu planning. Disebut user stories, hal ini dibutuhkan agar pengembang mengerti bisnis konten, kebutuhan output sistem, dan fitur utama dari software yang dikembangkan. Tahapan ini untuk menganalisa kebutuhan dari sistem tersebut untuk dapat digunakan sesuai dengan user requirement atau user stories. Yang kedua adalah desain. Desain dari sistem pada penelitian ini digambarkan dengan model UML berupa use case diagram, activity diagram, dan relation table. Pembuatan desain pada XP tetap mengedepankan prinsip keep it simple atau KISS. Desain di sini merupakan representasi dari sistem guna mempermudah pengembang dalam membangun sistem. Desain ini dimaksudkan untuk mempermudah pengembangan sistem nantinya. Yang ketiga yaitu coding. Coding proses melakukan coding sistem, pengkodean perangkat lunak oleh programmer atau software engineering sesuai dengan planning dan desain yang telah dibuat sebelumnya. Dan yang keempat yaitu testing. Tahap ini akan menggunakan unit test yang sebelumnya telah dibuat, karena pembuatan dari unit test adalah pendekatan utama dari XP. Dalam melakukan pengujian, penulis menggunakan dua teknik pengujian, yaitu pengujian white box. Pada tahap pengujian black box, dilakukan pengujian setiap unit test, maksudnya melakukan pengujian integrasi antara input dan hasil output yang sesuai semestinya terjadi. Dalam metode XP ini ada keuntungan dan kekurangannya. Untuk keuntungan metode XP sendiri, yaitu yang pertama adalah ada interaksi yang baik antara developer atau programmer, memberikan pembelajaran kepada orang lain atau klien, pelanggan mendapatkan timbal balik yang akurat sesuai keinginannya, dan yang terakhir, developer tidak bekerja secara berlebihan. Dan untuk kekurangan metode XP ini, yang pertama, Extreme Programming hanya menjalankan satu proyek dan dijalankan oleh satu tim saja. Developer harus dan akan menghadapi perubahan yang harus mereka jalankan secara dinamis. Extreme Programming tidak dapat dikerjakan jika developer saling terpisah. Dan yang terakhir, tidak memiliki dokumentasi formal yang dibuat selama pengembangan. Satu-satunya dokumentasi adalah dokumentasi awal yang dilakukan oleh user atau planning. Kemudian model yang ketiga yaitu adalah Scrum. Apa itu Scrum? Scrum merupakan salah satu komponen dari metodologi pengembangan Agile mengenai pertemuan harian untuk membahas kemajuan. Untuk sejarah Scrum sendiri bermula ketika anak buah Jeff Sutherland yang bekerja di Agile Corporation membaca tulisan dari Profesor Takeshi Tanaka yang dimuat di Harvard Business Review mengenai manajemen proyek pada tahun 1993. Tulisan tersebut memuat bagaimana Profesor Takeshi Tanaka kagum dengan tim olahraga rugby yang bekerja bersama menyingkirkan semua hambatan yang ada di depannya. Profesor Takeshi Tanaka lalu membawa konsep ini ke manajemen proyek dan menamakan metode kerja ini yaitu Scrum. Pada tahun 1994, Jeff mengajak Ken Weber
untuk bekerja di Agile Corporation untuk mendokumentasikan dan memformalisasikan proses ini. Hasil buah pikir antara Jeff dan Ken dipresentasikan di konferensi Uppsala pada tahun 1996. Sejak itu, Scrum telah berangkat menjadi pilihan utama lainnya dari pendekatan pengembangan produk klasik lainnya. Scrum telah diadopsi oleh banyak manajer yang ingin memastikan bahwasanya mereka menghasilkan produk yang terbaik mungkin dan oleh developer yang ingin memastikan bahwasanya mereka bisa melakukan pekerjaan mereka dengan sebaik mungkin. Pengertian Scrum. Pada dasarnya Scrum merupakan salah satu komponen dari metodologi pengembangan Agile mengenai pertemuan harian untuk membahas kemajuan. Merupakan sebuah project manajemen proses yang Agile fleksibel terhadap adanya perubahan requirement yang dapat digunakan untuk menangani pengembangan software atau produk lainnya menggunakan iteratif and incremental proses. Scrum adalah sebuah proses kerangka kerja yang disusun untuk menunjang pengembangan produk yang kompleks. Prinsip-prinsip Scrum. Scrum memiliki prinsip yaitu 1. Ukuran tim yang kecil melancarkan komunikasi, mengurangi biaya, dan memberdayakan satu sama lain. Yang kedua, proses dapat beradaptasi terhadap perubahan teknis dan bisnis. Yang ketiga, proses menghasilkan beberapa software increment. Yang keempat, pembangunan dan orang membangun dibagi dalam tim yang kecil. Yang kelima, dokumentasi dan pengujian terus-menerus dilakukan setelah software dibangun. Dan yang terakhir, proses Scrum mampu menyatakan bahwa produk selesai kapanpun diperlukan. Untuk dasar-dasar Scrum sendiri terdiri dari 1. Iterative development. Produk dibangun melalui beberapa proses iterasi yang di setiap iterasinya akan menambah fitur tertentu dan dapat diperlihatkan demo program, dokumentasi, dan desain. Yang kedua, tim empowerment. Anggota project dibagi menjadi beberapa tim yang disebut sprint teams yang terdiri hingga 7 atau 8 orang. Masing-masing tim diberikan keleluasaan untuk menggunakan metode development atau tools yang dianggap terbaik untuk memenuhi target. Untuk tahapan Scrum dan dokumentasinya bisa dilihat pada gambar, yaitu terdapat tahapan Scrum dan dokumentasi. Di situ ada product backlog, sprint backlog, sprint deliverable. Untuk dokumentasi yaitu elicitation notes, product backlog, sprint backlog, design dokumen, DVD, EAD, interface, prosedur, penjelasan lain, burn-down cards, test plan. Untuk langkah-langkah Scrum proses bisa dilihat pada gambar di bawah ini, yaitu ada planning, story time, sprint, retrospektif. Untuk pembahasannya yaitu langkah-langkah Scrum proses. Yang pertama, sprint planning meeting, product owner, customer, Scrum master. Hasilnya yaitu product backlog berikut skala prioritasnya. Yang kedua, Scrum master dan anggota tim memecah produk backlog menjadi task-task yang lebih kecil, sprint backlog, dan kemudian memilih task-task dari sprint backlog yang akan dikerjakan beserta estimasi waktunya untuk satu sprint duration. Yang ketiga, tim mengerjakan sprint backlog yang sudah dipilih. Dan yang keempat, Scrum Master memfasilitasi daily Scrum, lakukan sprint review dan sprint retrospektif setiap selesai satu sprint. Untuk kelebihan dan kelemahan Scrum sendiri yaitu yang pertama, untuk kelebihannya, keperluan berubah dengan cepat, tim berukuran kecil sehingga melancarkan komunikasi, mengurangi biaya dan memberdayakan satu sama lain. Yang ketiga, pekerjaan terbagi-bagi sehingga dapat diselesaikan dengan cepat. Yang keempat, dokumentasi dan pengujian terus-menerus dilakukan setelah software dibangun.
Yang kelima, proses Scrum mampu menyatakan bahwa produk selesai kapanpun diperlukan. Untuk kelemahannya cukup sedikit ya, developer harus selalu siap dengan perubahan karena perubahan akan selalu diterima. Dalam ketiga model tersebut ada perbandingannya, yaitu perbandingan ekstrim programming dengan waterfall dan Scrum. Untuk waterfall sendiri, kualitas dari sistem yang dihasilkan oleh waterfall akan baik. Ini dikarenakan oleh pelaksanaannya secara bertahap sehingga tidak terfokus pada tahapan tertentu tetapi waktu yang dibutuhkan lama. Yang kedua, yaitu dokumen pengembangan sistem sangat terorganisir karena setiap tahapan harus terselesaikan dengan lengkap sebelum melangkah ke tahap berikutnya. Dokumen pengembangan sistem sangat terorganisir karena setiap tahapan harus terselesaikan dengan lengkap sebelum melangkah ke tahap berikutnya. Scrum, pekerjaan terbagi-bagi sehingga dapat diselesaikan dengan cepat. Hal ini juga sama dengan XP atau Extreme Programming. Dokumentasi dan pengujian terus-menerus dilakukan setelah software dibangun. Scrum sangat cocok saat ada kondisi di mana klien tidak terlalu paham dengan apa yang diinginkan karena terdapat Scrum Master di mana akan memandu klien. Bisa dikatakan Scrum adalah kemajuan atau pengembangan dari methods atau metode Extreme Programming. Demikian penjelasan presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.